Selamat malam bagi kita sekalian. Salam sejahtera, sehat selalu, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita beristirahat malam, hari kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala berkat dan kemurahan-Mu. Tuhan senantiasa menyertai kami dalam segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami boleh bersukacita menikmati segala yang Tuhan berikan. Dan tiba saatnya kami akan beristirahat. Namun Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menghantar tidur kami. Oleh sebab itu, persiapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memahami, menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, diambil dari kitab Perjanjian Baru. Dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan di atas judul, Anak-anak Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa, karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun tema yang kita akan renungkan adalah diangkat menjadi anak Allah. Diangkat menjadi anak Allah. Di salah satu pujasera yang para pekerjanya adalah malam hari dan didominasi oleh ladies-ladies, ada seorang perempuan Kristen yang sangat lembut dan yang sudah lama bekerja di sana. Namun demikian, satu hal yang tidak pernah dia lupakan adalah mengikuti acara malam Natal. Untuk itu jauh-jauh hari ia sudah mengajukan permohonan agar diperbolehkan bos
keluar dari tempat pekerjaan selama 4 jam, yaitu dari pukul 19 sampai pukul 23. Ketika perempuan itu mau pergi, dia menyapa teman-temannya dengan berkata, "Selamat malam semuanya." Dan tepat pada pukul 23, ia pulang sambil menunjukkan senyuman yang bersahabat. Dia pun ingin segera kembali bekerja. Namun semua pandangan karyawati tertuju kepadanya. Tiba-tiba seorang dari antara mereka bertanya, "Hai sobat, apakah engkau baru pulang dari gereja?" Lalu dia menjawab, "Ya, saya baru pulang." "Jika demikian, pasti ada dong damai di dalam hatimu?" Dia menjawab, "Ya, saya sungguh merasakan adanya damai." "Kalau begitu, tolonglah cium aku." Dan ia pun mencium temannya. Dan juga teman-temannya yang lain minta supaya mereka juga dicium. Lalu ia pun melakukannya dengan penuh persahabatan dan kasih sayang. Dengan cara yang lembut, ia cium semuanya, teman-temannya. Dan akhirnya satu persatu berkata, "Belum pernah seorang pun memberikan ciuman dan salam hangat dengan sesopan dan selembut ini kepadaku." Demikian cerita para ladies itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita mengaku dan percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada anaknya Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus, maka kita mendapat jaminan kedudukan, yaitu sebagai anak-anak Allah. Tetapi keanakan kita bukan dalam konteks teknon. Keanakan kita bukanlah dalam bentuk kelahiran biasa, melainkan keanakan kita adalah merupakan adopsi ataupun pengangkatan. Kan nyanyian itu mengatakan, "Sayang, sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan." Jadi kita menjadi anak itu adalah karena disayang oleh Tuhan. Maka kita diangkat menjadi anaknya dan sekaligus nanti akan menjadi pewaris dalam kerajaannya. Ciri-ciri anak Allah adalah tidak melakukan dosa. Tidak selalu bergelimang dalam dosa. Ciri-ciri anak Allah adalah memiliki sifat kelembutan, memiliki sifat keramahan, memiliki sifat kejujuran, ketulusan, dan banyak hal yang lain. Kita adalah anak Allah yang maha tinggi, bukan anak yang biasa disebut anak gembel, bukan sebagai anak yang biasa disebut anak jalanan, tetapi kita adalah benar-benar anak Allah. Karenanya kita harus menunjukkan sifat seorang raja. Karena kita adalah anak Allah, kita adalah anak raja, berarti harus juga memiliki sifat dari Allah dan sifat dari raja itu. Keanakan kita adalah karena kasih, bukan karena kelayakan atau kebaikan kita, tetapi semata-mata oleh karena pemberian atau anugerah Allah. Kita diangkat menjadi anaknya bukan karena kelayakan, bukan karena kemampuan, tetapi sekali lagi hanya oleh karena anugerah pemberian Allah. Pemberian itu pun bukan karena tidak laku. Contoh, cuci gudang di mal. Harga murah karena produksinya sudah ketinggalan zaman, atau kalau dalam konteks makanan itu sudah expired. Hampir tidak aman lagi dikonsumsi. Maka sebelum tiba waktunya dijual murah. Pemberian Allah itu bukan demikian. Tetapi Allah mengangkat kita menjadi anaknya adalah karena kita tidak mungkin memperolehnya dengan cara apapun.
Jadi kalau tidak diberikan dengan cuma-cuma, kita tidak akan memperoleh kedudukan apa-apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya kita umat manusia berada dalam lumpur dosa dan akan mati di sana oleh karena akibat dosa itu. Namun Allah mengangkat kita dari lumpur dosa itu. Allah membersihkan kita melalui Yesus Kristus. Kemudian kita diposisikan sebagai anak dan menjadi pewaris kerajaannya. Karena itu selaku anak-anak Allah, selaku anak raja, hiduplah dengan sopan. Hiduplah sebagai seorang pengasih. Hiduplah sebagai seorang murah senyum. Dan yang terakhir, harus siap ditolak oleh dunia. Karena dunia membenci kebaikan. Selaku anak Allah, hiduplah rendah hati. Artinya mengenal diri kita sendiri. Bahwa kita sadar akan keterbatasan kita. Oleh sebab itu, hidup di dalam Tuhan berarti berlawanan dengan kehendak dunia. Sekalipun kita masih hidup di dunia, tetapi lawanlah kehendak dunia dan ikutilah kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pewaris kerajaan yang kekal. Itulah kasih Tuhan yang tidak terukur. Tuhan angkat kami dari dosa, supaya kami selamat dan memperoleh kebahagiaan itu. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu mengingatkan kami senantiasa untuk menjalani hidup ini sesuai dengan keadaan Tuhan, pengasih, peramah, dan sungguh-sungguh peduli akan sesama. Terima kasih Bapa di surga, di saat kami akan beristirahat malam, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang senantiasa hadir bersama kami, menjauhkan segala mara bahaya. Biarlah kami boleh bangun besok dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.